Oke, silakan Pak Oscar. Oke, ya selamat siang berarti ya di sana ya. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Kalau di sini udah sore, udah jam 5 sore. Kita beda 4 jam. Saya akan mulai dengan share screen dulu mungkin. Oke, sebentar. Oke. Ya, harusnya layarnya sudah kelihatan semua di teman-teman semua. Oke, pertama kenalan dulu. Nama saya Oscar Karnalim, dan tadi juga udah dijelaskan sama Pak Eriko. Jadi saya dosen di IT Maranatha sebenarnya, cuman lagi istilahnya vakum ya, karena lagi studi S3. Nah, studi S3-nya di mana? Saya ada di University of Newcastle, itu di Callaghan, Australia. Ya, ada beberapa orang yang nggak tahu juga Newcastle itu apa, di mana gitu ya. Jadi mungkin gampangnya bisa bilang ini dekat Sydney lah gitu. Jadi sekitar 2 jam kita pakai train, itu bisa nyampe dari Sydney ke Newcastle gitu. Pedalaman lah ya. Ya betul, pedalaman, betul. Ini semi pedalaman. Oke, nah di sini saya ada kesempatan untuk ngejelasin computing education research. Ya, ini kebetulan juga topik S3 saya. Jadi ya saya dikasih kesempatan ini juga ya cukuplah ada pengalamannya harusnya untuk bisa ngejelasin hal seperti ini. Oke, nah yang tadi juga saya sebenarnya sudah jadi dosen Marnat sejak 2011 gitu ya. Jadi sudah cukup lama, tapi tahun 2019 saya mulai S3. Jadi harusnya kalian semua belum pernah lihat muka saya secara langsung gitu ya. Dan akan kembali ke Marnat kalau udah lulus. Ada bintang ya karena kita nggak tahu masa depan seperti apa, tapi harusnya Bayrul pulang gitu. Nah, oke, itu sekilas tentang saya. Kita nggak perlu lama-lama tentang saya karena ya nggak penting juga gitu ya ngomong kayak gitu. Kita masuk ke materinya aja. Jadi ada yang namanya computing education. Jadi sebenarnya kalau banyak istilahnya sebenarnya, ada yang bilang software engineering education, ada information technology education, ada computer science education. Tapi sebenarnya terakhir saya sempat ngobrol sama pembimbing saya, dia bilang bahwa banyak peneliti-peneliti akhirnya sepakat bahwa semuanya dianggap sebagai computing education. Artinya itu adalah topik riset yang terkait dengan mendidik anak-anak IT istilahnya. Tentu ini tidak terbatas hanya untuk siswa, tidak hanya terbatas hanya untuk mahasiswa, tapi juga siswa SD, SMP, SMA, itu juga semua termasuk. Mungkin beberapa teman-teman kalian pernah tahu yang namanya Bebras, nah itu salah satu contoh juga, gitu. Nah, jadi intinya ini adalah riset yang mendukung pembelajaran IT yang lebih efektif dan efisien. Artinya karena dia mendukung pembelajaran, maka sebenarnya ada 2 bidang yang kita mainin. Ada di IT, dan yang kedua ada di edukasi. Jadi gimana sih caranya supaya lingkungan pembelajarannya itu bagus banget gitu, supaya anak-anak tuh gampang nangkepnya dan sebagainya gitu. Tentu ini yang namanya praktikal, karena beneran bisa kelihatan hasilnya. Kita bisa beneran cobain ke siswa, dan kita juga beneran bisa lihat apakah hasilnya jadi lebih baik atau tidak gitu. Polanya gimana sih kalau kita riset di bidang ini? So far sebenarnya sama lah, kayak mungkin kalau nggak salah sebelumnya juga kan pernah ada Pak Hendra ya untuk memberikan materi. Ya so far sebenarnya polanya sama, jadi pasti tahapannya kurang lebih seperti ini juga. Kita identifikasi masalahnya, kita studi literatur, kita ajukan idenya, kita implementasi, baru terakhir di pengujian. Nah kalau di computing education, itu apa sih masalahnya? Tentu saja banyaknya itu adalah masalahnya kesulitan yang dirasakan siswa seperti apa sih? Contoh ya. Misalkan di PTI, ternyata beberapa siswa merasa PTI susah misalkan. Nah, kita lihat lebih detail, kenapa susahnya? Gitu. Ternyata misalkan nih ada materi kalau nggak salah kan yang tentang hardware misalkan. Materi hardware itu susah dipelajari karena kita hanya melihat dalam bentuk tulisan. Kita pengen ada yang namanya simulasi misalkan. Jadi beneran kayak ngerasain gimana sih kalau beneran kita bikin komputer dari nol misalkan. Seperti itu. Berarti itu kesulitannya. Maka masuk tahap 2, studi literatur. Kita lihat dari riset-riset yang ada nih sekitar kita, ada nggak sih solusi yang ditawarkan
terus solusi mereka seperti apa. Misalkan, ternyata ada solusi nih, solusinya bikin pakai gambar. Jadi dia ngejelasin materinya pakai gambar. Atau mungkin ada aplikasi yang bikin simulasi. Itu semua kita lihat, kita bandingkan. Oh, kira-kira yang ada, solusi yang ada ini, cocok nggak sih buat menghadapi masalah kita? Kalau masih ada kekurangan, nah kita perlu yang namanya solusi baru. Baru kasih solusi. Solusinya nggak perlu muluk-muluk lah, nggak perlu pengen bikin yang pokoknya sampai supaya nanti semua anak kalau mengikuti mata kuliah ini semua nilainya langsung 100. Nggak, itu kan terlalu muluk-muluk. Bikin yang simpel dulu. Oh, bisa nggak sih kalau minimal meringankan? Jadi mereka nggak terlalu merasa sulit lah, dikit-dikit. Gitu. Setelah ide solusi ada, misalkan ide solusinya adalah kita pengen bikin aplikasi simulasi pakai virtual reality. Jadi nanti orang bisa pakai device, terus nanti dia kayak pura-pura nyentuh hardware. Dan hardware-nya mereka bisa rancang dari nol. Misalkan seperti itu. Berikutnya tentu saja yang keempat adalah kita bikin aplikasinya. Kita bikin aplikasinya, dan terakhir kita uji. Gimana ujinya? Ya simple. Tujuannya kan pengen membantu siswa. Nah, kita pengen lihat, apakah solusinya benar membantu nggak sih? Cara paling gampang lihatnya gimana? Kita tanya teman-teman kita yang ngambil mata kuliah itu, kita kasih solusi kita kasih coba, terus kita bilang, menurut kamu gimana? Bagus nggak? Nambah nggak nih? Lebih gampang nggak sih belajarnya? Misalkan. Terus bisa juga dibandingkan dengan solusi yang sudah ada. Oh, mau dibandingin nih sama yang lain. Bisa? Bisa. Jadi itu cara pengujiannya. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini, ini dekat banget dengan kehidupan kalian sehari-hari. Karena kalian juga kan sebagai mahasiswa, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke topik ini, teman-teman bisa melihat dulu, masalahnya beneran real nggak bagi teman-teman sendiri. Kalau memang real, ya bisa dibikin. Gimana caranya supaya bisa dapat solusi, gitu. Nah, kita coba studi kasus. Jadi saya akan coba jelasin satu-satu contoh gitu ya, contoh-contoh. Dan ini semua saya sengaja sekali bahwa yang di contoh-contoh ini semua adalah hasil karya minimal senior-senior kalian. Jadi saya nggak cuma ngomong doang, saya bisa beneran buktikan bahwa ya senior-senior kalian tuh bisa, maka harusnya kalau nanti kalian masuk ke bidang-bidang seperti ini bukan hal yang mustahil. Tentu ada juga beberapa yang riset dosen, tapi ya sebenarnya itu juga bisa dikerjakan oleh siswanya. Oke, pertama nih, struktur data. Mungkin kalian belum tahu karena masih baru semester 1. Tapi nanti kalian kalau nggak salah semester 3 sama 4 kayaknya ada struktur data. Struktur data itu apa sih? Intinya itu pemodelan. Gimana caranya supaya bisa nyimpan data di komputer. Intinya itu. Tapi dia nyimpannya dalam bentuk RAM, jadi random access memory. Jadi bukan kayak database seperti itu. Ya, kita tidak akan lebih detail ke situ karena itu nanti jadi materi struktur data. Tapi masalahnya adalah materi ini kadang-kadang cukup sulit dimengerti. Nah, setelah itu gimana caranya kita membantu teman-teman kita yang kesulitan untuk mempelajari materi struktur data? Kita studi literatur, kita lihat, oh banyak nih ada tools-tools yang bisa simulasi gimana caranya struktur data itu bekerja, data yang disimpan seperti apa, cara menyimpannya gimana, itu semua ada. Tapi ada masalah. Satu, semuanya bahasa Inggris. Betul, sebagian dari kita nggak masalah ya, baca buku bahasa Inggris, baca materi bahasa Inggris nggak masalah. Tapi ada juga kan, sebagian yang mungkin ternyata ketika melihat bahasa Inggris juga cukup ribet, gitu kan. Ngelihatnya apa sih ini? Bahasa dari mana? Gitu. Itu satu. Kedua, masalah yang kedua apa? Ternyata Kakas yang ada, Kakas itu tools ya. Saya pakai bahasa Indonesia, memang rada-rada aneh gitu ya bahasanya. Tools dalam bahasa Indonesia itu adalah Kakas. Lalu yang kedua adalah semua Kakas ini ternyata simulasinya itu untuk level algoritma. Jadi mereka tidak mensimulasikan langsung ke kode program. Semester depan kalian bakal belajar pemrograman dasar. Dan itu kalian bakal belajar bagaimana cara membuat kode program. Nah, di sini struktur data ini kita pengen supaya bisa membantu teman-teman itu kita
pakai langsung simulasinya bahasa Python, bahasa pemrogramannya. Nah itu, karena itu muncullah solusi. Solusinya bikin nih, ya udah bikin tools, bikin kakas, bahasanya Indonesia, terus simulasinya untuk bahasa Python. Ujinya gimana? Minta beberapa teman-teman gitu ya, kumpulin, terus kita minta mereka pakai aplikasi kita, lalu kita survei. Nah, kira-kira bagus nggak sih menurut mereka? Nah ini hasil jadinya, ini dibuat oleh senior kalian angkatan 2012. Namanya Lucky Kristiawan. Nah ini yang sebelah kiri, yang warna biru, itu adalah layar utamanya. Nah kalau kamu lihat kotak-kotak yang nggak jelas itu, nah itu adalah struktur data, saudara-saudara. Ya makanya beberapa orang menganggap itu, oh itu cukup ribet, cukup rumit dimengerti karena abstrak gitu kan. Kita kan nggak pernah menemui bentuk seperti ini di dunia nyata, gitu. Nah nanti aplikasi ini bakal otomatis mensimulasikan kalau ada yang berubah di struktur datanya, ada data yang dihapuskan, ada data yang ditambahkan, dan bakal ada simulasinya di kode Python yang di sebelah bawah. Jadi di bawahnya, itu bawah kiri, itu ada kode Python dan itu akan otomatis mengikuti simulasi. Terus tadi penjelasan, kan kadang kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, kadang suka lupa. Ya contoh lah, mungkin ada materi, oh suka lupa, apa sih CPU, apa sih RAM, gitu kan. Kita kadang-kadang suka lupa. Kan suka capek ya kalau kita buka slide satu-satu gitu kan, terus lihat satu-satu, cari ini materinya apa. Nah di sini senior kalian itu bikin kayak summary, jadi ringkasan. Dan ringkasannya itu bisa dilihat yang di sebelah kanan bawah, yang warna hijau. Dan itu bahasa Indonesia, jadi supaya kalau teman-teman pakai, lihat, oh gampang ngertinya, gitu. Ini kerja prakteknya dia. Jadi ini level kerja prakteknya dia bikin seperti ini. Ada juga yang sejenis, ini juga senior kalian, Felix Christian Jonathan yang 2013. Ya. Nah kalau ini struktur datanya lebih kompleks, nanti kalian mungkin tahunya bakal di mata kuliah struktur data lanjut. Ya. Sama juga ini polanya, jadi dia untuk simulasi. Contoh lain. Nah di sini semester depan kalian bakal belajar pemrograman. Nah, ada mungkin beberapa yang akan merasa bahwa pemrograman itu challenging. Challenging bukan berarti susah ya. Challenging itu berarti menantang. Artinya, mungkin perlu effort lebih. Tapi apakah bisa atau tidak? Bisa kok. Gitu. Nah, cuman tetap kita lihat itu sebagai isu yang perlu ditangani. Kalau ada yang tidak mengerti, ya perlu kita bantu. Nah, jadi di sini ada beberapa siswa yang mungkin nggak ngerti gimana sih cara program jalan. Jadi contoh kalau misalnya kalian punya aplikasi PowerPoint, apa sih yang dilakukan di belakangnya itu ketika kalian klik file, save, gitu kan? Apa sih yang dilakukan di belakangnya itu kalau misalkan kalian klik edit? Tentu kalau di pemrograman dasar kita belajarnya yang simpelnya dulu, tidak sampai aplikasi PowerPoint. Tapi ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan cara program berjalan? Studi literatur banyak juga tools-tools otomatis, kakas-kakas otomatis yang dipakai bisa membantu, tapi ada permasalahan yang muncul. Jadi biasanya kan kesulitan ini itu muncul ketika student itu ngerjain soal praktikum. Jadi kadang ketika student ngerjain soal praktikum, mereka melihat kok error, dan mereka bingung. Nah kalau zaman dulu sebelum pandemi muncul dan menguasai dunia gitu ya. Kalau zaman dulu itu kita kan masih di kelas dan biasanya masih ada asisten. Asistennya cuma 2, tapi siswanya bisa sampai 30. Kan nggak mungkin kan asistennya bisa membelah diri kaget bucin terus semuanya ngajarin gitu kan. Jadi akhirnya ya dicobalah kita buat solusi. Kita buat aplikasi yang bisa dipakai untuk mengerjakan tugas praktikum, sekaligus bisa untuk visualisasi gimana cara program berjalan. Jadi kalau ada siswa yang pas bikin kode, bikin program, dia error. Nah, dia bisa pakai aplikasi ini, terus dia lihat, oh errornya di mana sih, program jalannya kayak gimana, salah di mana sih saya, gitu.
pengujiannya kalau yang kemarin senior kalian minta beberapa teman mencoba beberapa mencoba kakas yang ada, lalu dibandingkan dengan yang namanya PyCharm, itu kakas standar untuk pengerjaan praktikum, dan ada juga Python tutor untuk simulasi. Jadi dicoba nih, ada 3 tools, berarti ada tools yang dia ajukan, ada tools PyCharm, ada Python tutor. Teman-temannya disuruh coba, terus performanya di-compare. Kira-kira yang paling bagus yang mana? Nah, ini salah satu karya senior kalian juga, Elvina, 2014. Kalau nggak salah sekarang juga baru beres S2 di ITB. Jadi polanya kurang lebih mirip ya seperti aplikasi yang sebelum-sebelumnya. Cuman bedanya di sini di tengah itu kalau dilihat ada kode program. Dan kode itu bisa kalian edit sesuka hati. Terus nanti kalau pengen tahu simulasinya bisa diklik simulasi. Nanti akan keluar simulasi jalannya kode program. Jalannya seperti apa ya tentu saya tidak bisa jelaskan di sini sekarang. Tapi intinya nanti dia akan menjelaskan ketika ada step ini dilakukan, apa yang terjadi dengan data-data yang ada, dan sebagainya. Dan juga kita bisa tangani kalau misalkan ada error, ada bug, itu juga bisa. Ini jadi tugas akhir buat senior kalian pas kemarin. Dan juga ada riset sejenis juga. Jadi kalau yang tadi itu pemrograman dasar, kalau sekarang untuk struktur data. Nah, jadi kalau yang ini bedanya apa? Bedanya kalau di sini kita bisa visualisasi struktur data yang sudah terdefinisi sebelumnya. Jadi ini kayak gabungan aplikasi yang ini, yang Elvina ini digabungkan dengan aplikasi yang sebelumnya, yang Tuki, yang riset. Nah ini, yang ini. Jadi seperti digabungkan supaya kalau student ngerjain praktikum struktur data, mereka bisa visualisasi juga kalau struktur datanya ada masalah. Ini dibikin sama senior kalian juga, dan mungkin kalau beberapa yang kenal, ini juga dosen kalian. Jadi beliau ini angkatan 2015, sekarang lagi S2 di ITB, cuman memang mungkin nggak akan banyak ngajar karena lagi studi ya, gitu. Bedanya apa sih aplikasinya? Bedanya bisa dilihat di sebelah kiri, itu ada yang panel kecil, tulisannya In Data Structure Visualization. Jadi itu bisa visualisasi struktur datanya langsung di situ. Dan juga ada juga perubahan-perubahan lain, cuman ya itu minor, seperti itu. Oke, nah pertanyaan berikutnya mungkin apakah semuanya harus buat aplikasi, gitu kan? Jadi kan kalau dilihat di sini semuanya rata-rata bikin aplikasi pembelajaran. Jadi orang nggak kesulitan dalam belajar, kita bikin aplikasi pembelajaran. Nah, ada hal lain juga yang bisa dimainin di sini. Contoh, plagiarisme. Mungkin beberapa belum terlalu biasa ya dengan istilah plagiarisme. Tapi kalau nanti di akademi, dan kalian nanti mungkin tahun kedua, tahun ketiga mungkin bakal lebih tahu bahwa ya hal ini sebenarnya berbahaya. Kenapa sih berbahaya plagiarisme? Plagiarisme itu intinya gini loh, kamu ngambil karya orang lain, kamu pakai sebagai karya kamu, tapi kamu nggak bilang itu karya orang lain, kamu bilang ini karya saya. Jadi kamu klaim itu karyanya sebagai punya kamu sendiri. Nah, masalahnya di mana sih kalau untuk di perkuliahan? Kita sebagai dosen-dosen di perkuliahan itu kan pengen bantu kalian untuk mengerti materi. Nah, kalau kalian melakukan plagiarisme, berarti kan sebenarnya kalian mungkin nilainya bagus, tapi mungkin nggak ngerti. Karena kalian kan cuma ngambil karya orang lain, ambil buat kalian. Gitu. Dan akibatnya apa? Kita jadi nggak bisa bantu kalian. Jadi kalau misalnya kalian nilainya kalian ternyata tidak mengerti materinya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena yang terlihat adalah nilainya bagus, gitu kan? Karena kalian plagiat. Nah, tentu biasanya di sini kalau ada yang melakukan plagiat tidak akan ngaku, gitu kan? Tidak akan ngaku dan perlu dideteksi sama dosen-dosennya. Tujuannya apa? Baik kok, supaya ya kalian juga dapat feedback umpan balik yang sesuai. Jadi ada yang tidak mengerjakan tugasnya secara mandiri. Oke, kita lihat studi literatur, banyak tuh tools-tools yang bisa mengecek plagiarisme. Tapi kalau dilihat semuanya cuma fokus pada kesamaan kode.
Ya kalau ini kita fokusnya di pemrograman dasar ya. Jadi kodenya kalau sama, itu kan berarti bisa jadi kalian ngambil dari orang lain. Nah, padahal kan kalau kita praktikum, jadi gini, kalau dulu pas kita sebelum pandemi, again, kita bicara sebelum pandemi lagi gitu ya. Kalau sebelum pandemi, kita biasanya ngerjain praktikum itu di kelas, ngerjain soal itu di kelas. Ya ingatlah mungkin kalian teman-teman di SD, SMP, SMA gitu kan, kalian kalau ujian kan sama yang di kelas ya. Dan biasanya kan kalau di kelas, kalau mau nyontek, itu kan mentok-mentok nyontek cuma bisa ke yang sekitarnya. Iya toh. Kamu kalau nyontek paling cuma depan, kiri, kanan, diagonal. Nggak mungkin kamu nyontek, kamu di ujung kiri kelas, terus kamu nyontek ke siswa yang di ujung paling kanan kelas, gitu. Ujung paling kanan kelas. Nggak mungkin, karena nggak bisa. Kan nggak mungkin kamu teriak, wih jawaban nomor 3 apa, ketahuan. Gitu. Nah, kita pakai pengetahuan itu. Kita tahu bahwa kalau mungkin orang nyontek di kelas, itu kemungkinan cuma ke sebelah dua. Jadi, suspeknya kalau dia nyontek, itu kemungkinan hanya ke orang yang duduk sekitar. Kedua, kalau kamu nyontek, biasanya kamu akan nunggu teman kamu beres dulu. Karena kan kamu perlu tahu apa yang perlu kamu salin, ya kan? Jadi kalau kamu nyontek ke A, pasti A beres duluan. A beres duluan, baru kamu. Nggak mungkin kamu beres duluan, baru A. Itu ajaib namanya, gitu kan? Nah, itu juga kita pakai. Oh, berarti kita bisa ambil nih dari proses pembuatan kode program. Kalau ada orang yang selesainya lebih lambat daripada orang lain dan kodenya sama, bisa jadi dia nyontek kan. Gitu. Solusinya ya tadi kita bikin tools atau kakas untuk deteksi dengan fitur-fitur yang ada. Pengujiannya gimana kok? Kan ini orang-orangnya nggak akan ada yang mampu kalau mereka nyontek. Sekarang lo ada orang yang bilang dengan pede gitu kan depan kelas, saya nyontek gitu kan. Jadi gimana caranya? Ya udah, karena kita nggak mungkin dapat orang yang beneran nyontek, kita ambil beberapa asisten dosen. Asisten dosen itu berarti orang-orang yang membantu dosen. Dan biasanya mereka sudah ngerti, ini orang-orang kalau nyontek itu gimana caranya. Nah, kita minta mereka melakukan simulasi. Kita sewa satu kelas, satu ruangan kelas, kita panggil teman-teman kita, asisten dosen, kita dudukan mereka, lalu kita bilang ke mereka, coba simulasi dong, kalau kamu lihat siswa-siswa nyontek kayak gimana sih. Lalu datanya kita analisa. Ini hasilnya. Ini senior kalian angkatan 2015, Ariel Budiman, dan dia juga sekarang kalau tidak salah sudah lulus S2 di Mangkrak juga. Jadi kalau dilihat di layar yang kiri yang banyak tombolnya, itu adalah tempat duduk, dan kalau merah itu artinya mencurigakan, perlu diinvestigasi. Lalu lihat di grafik sebelah kanan, itu adalah grafik yang tercipta ketika orang membuat kode. Kalau lurus itu artinya orangnya udah beres. Jadi kan kalau kamu lihat di sini kodenya yang orang yang kuning, yang garis orange itu kan beres lebih cepat daripada yang merah. Ini level tugas akhirnya dia. Ada juga riset sejenis, senior kalian juga angkatan 2015. Jadi ini sekarang Lisan Sulistiani, ini sekarang dia lagi S2 di Guizhou, China, ya. Nah ini bedanya kalau di sini dia fokusnya ke efisiensi dan sensitivitas. Jadi kadang kalau kita pengen ngecek kesamaan kode kan perlu waktu lama. Nah di sini dia merancang algoritma yang lebih cepat, ya. Lebih cepat dan lebih sensitif. Tentu ada kekurangannya juga, ya. Semua ada ya untung rugi lah istilahnya. 4. Kalau yang ini sebenarnya ini unik risetnya. Yang riset yang ini sebenarnya bukan desain aplikasi. Jadi tadi kan mungkin lihat, apakah semuanya harus aplikasi pengajaran atau tidak? Ada kayak aplikasi pengecekan. Terus sekarang kita lihat apakah semuanya harus aplikasi? Enggak. Bisa juga, cuman istilah kerennya adalah intervention.
bisa juga kayak kita merancang metode pembelajaran yang baru. Contoh kalau di sini, tetap ya sama kasusnya pemrograman, karena saya memang ajar pemrograman, jadi saya banyak di sana. Jadi ada beberapa siswa mungkin yang lambat dalam mengerti pemrograman. Nah, terus saya tahu nih bahwa sebenarnya di dunia luar sana itu ada penjelasan bahwa kalau orang melakukan pair programming itu artinya ngerjain tugasnya berdua-berdua. Itu bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk bertukar pikiran. Jadi ada banyak riset yang mengatakan seperti itu, dan bahkan di industri pun katanya pair programming ini cukup oke. Jadi karena mereka bisa saling tukar pikiran. Tapi kalau setelah saya lihat-lihat, nggak ada nih studi yang nyobain masangin siswa pintar dengan siswa yang kurang. Saya coba propose, saya coba mengajukan, bisa nggak sih ada sebuah solusi? Kita coba mengerjakan pemrograman, tapi kita pasangkan yang pintar dan yang kurang. Harapannya apa? Yang pintar nanti ngajarin yang kurang, ya. Jadi supaya yang pintar bakal lebih pintar, karena kan yang pintar bakal bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Yang kurang juga bakal lebih pintar, karena kan yang kurang bakal diajarin sama orang pintar, gitu kan istilahnya. Nah, jadi itu bisa dipakai. Nah, tapi tetap pasti kan bakal ada masalah juga. Nah, itu semua harus dipikirkan. Masalah-masalah yang mungkin muncul apa? Misalkan nih, kalau mereka ngerjain bareng, dan mahasiswa yang kurangnya atau mahasiswa yang lambatnya ternyata tipikalnya introvert, bisa jadi yang pintar malah ngerjain sendiri. Jadi yang pintar ngerjain semuanya, dan yang lambat cuman carry doang, cuma numpang doang, gitu kan? Gimana cara nanganinya? Oh ya udah, kita tambahkan aturan baru. Setiap habis praktikum, kita pilih secara acak mahasiswa-mahasiswa yang kurang atau yang lambat. Kita ambil, kita suruh dia presentasi kode dia di depan. Kalau dia nggak bisa ngejelasin, maka nilai dia dan nilai mahasiswa yang pintar yang pasangan dengan dia, itu nilainya dikurangin. Dengan cara begini, yang pintar bakal berusaha ngajarin yang kurang. Minimal garis besarnya lah, ngerti lah flow-nya seperti apa. Pengujiannya kalau yang kemarin kita pakai 1 semester, jadi 1 semester minggu ganjil kita minta mereka ngerjain satu-satu sendiri-sendiri. Sedangkan pada minggu genap kita minta mereka berpasangan dan mengerjakan tugas secara berbarengan. Nah, ini riset dosen sebenarnya. Jadi kalau dilihat sini namanya semua nama dosen semua. Tapi bisa juga jadi tugas akhir. Tapi memang harus ngobrol sama dosen-dosennya. Bisa nggak saya beneran coba mengajukan cara pengajaran yang baru? Dan semuanya harus di backup dengan riset-riset yang udah ada. Jadi kan kayak tadi saya nggak ngarang ada pair programming, memang udah ada dari dulu gitu. Nah, boleh nggak sih kalau ternyata riset saya cuma sekedar eksperimen? Boleh banget. Jadi contoh nih yang di sini, eksperimen untuk deteksi kesamaan yang akurat untuk pengecekan plagiarisme kode. Jadi kalau di sini ini hasilnya bukan aplikasi jadi, tapi hasilnya adalah riset. Jadi kita ada kayak temuan, kita bilang, oh kita punya metode baru, metodenya bekerja seperti ini, gitu. Ini masalahnya apa sih kalau di sini? Kenapa kita perlu yang akurat? Masalahnya ada siswa yang pintar pemrograman dan nyontek. Ada beberapa siswa yang pintar tapi juga malas. Karena dia malas, ya ketika dia buat dari nol, dia nyontek, terus dia ganti dikit kodenya supaya saya. Kita studi literatur, gimana sih cara nanganin orang-orang seperti ini? Oh, ternyata banyak nih teknik untuk mengecek kesamaan kode. Tapi sebagian besar punya asumsi bahwa yang nyontek adalah siswa yang tidak mengerti pemrograman. Artinya, ya mereka cuma menangani mungkin ya perubahan-perubahan yang kecil. Jadi kalau kodenya cuma dirubah dikit, itu ketahuan. Tapi kalau kodenya dirubah banyak, itu nggak ketahuan sama sistem mereka. Sistem mereka tidak akurat kalau untuk menghadapi anak-anak pintar yang nyontek. Keluarlah solusi. Ya udah, kita bikin teknik kesamaan, tapi ini basisnya makna, bukan basisnya dari teksnya.
Jadi berbasis dari artinya. Jadi kalau kalian punya esai, nah yang dibandingkan adalah arti dari esainya, bukan tulisan esainya. Gitu. Gimana evaluasinya? Ya, ambil dataset pemrograman, kode teman-teman kalian, lalu kita ukur efektivitasnya. Bandingkan dengan yang metode yang sudah ada. Apakah lebih efektif atau tidak. Ini juga ada salah satu yang karya senior kalian, itu Fakih Salban, ini 2013, angkatan 2013. Tugas akhir, dan juga ada juga beberapa yang riset dosen. Jadi saya juga termasuk riset di sini. Oke, 6. Nah, kalau yang ini nggak langsung. Jadi, kan kalau tadi kan semuanya terkait dengan pembelajaran, terus ada tadi plagiarisme, berarti penilaian ya, terkait dengan penilaian. Nah, sekarang yang di sini, ini sebenarnya tidak langsung terkait dengan computing education research, tapi tetap bisa membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Mungkin teman-teman pas SD, SMP, SMA, presensinya, bukan absensi sebenarnya, karena ini kan presensi. Absensi itu kan berarti ketiadaan, tidak datang sebenarnya. Tapi sudah jadi umum gitu ya di orang-orang bahwa nyebutnya absen. Padahal harusnya sebenarnya present. Gitu. Jadi kalau kalian teman-teman tahu, mungkin dulu pas SD, SMP, SMA, presensinya rata-rata manual. Ya tentu ada beberapa SD, SMP, SMA yang high-tech gitu istilahnya, dan mereka pakai sistem otomatis. Tapi kalau manual itu biasanya adalah kertas ditanda tangan, diputar dari depan sampai belakang. Biasanya itu makan waktu, karena biasanya orang pas habis tanda tangan, dia nggak langsung oper ke kanan, tapi mungkin dia ngobrol dulu, ini dulu, jadi lama. Kalau dari pengalaman saya dan teman-teman dosen yang lain, itu ngabisin sekitar 15 menit. Itu kalau kondisi rata-rata, ada bahkan yang bisa sampai setengah jam. Terus ada alternatif 2, panggil. Ini biasanya kalau dosennya juga supaya nggak ada yang malsuin tanda tangan ya. Jadi biasanya dipanggilin satu-satu. Oscar gitu ya, siapa, mana gitu kan, suruh ngatung. Itu juga tetap makan waktu. Karena bayangin kalau manggilnya 30, berarti dia perlu sebut 30. Belum lagi kalau ada distraksi. Jadi misalkan mahasiswa yang lagi dipanggil lagi di WC, ya kan jadi nggak bisa. Tunggu balik. Atau mungkin ada yang telat, sama juga, nah misalkan harus tunggu dulu. Studi literatur, ada nggak sih kakak-kakak yang bisa bantu? Banyak yang bisa otomatis studi presensi. Contoh mungkin kalau kalian, teman-teman pernah lihat di tempat-tempat kerja, itu rata-rata bisa pakai fingerprint, bisa juga pakai RFID. Tapi kalau dilihat, semuanya butuh yang namanya uang. Mereka butuh beli alat, ya kan? Kalau dilihat fingerprint, mereka perlu beli fingerprint scanner. RFID, mereka perlu beli RFID scanner, dan juga mereka perlu beli kartu dan sebagainya. Masalah yang lain apa sih? Kita kan tadi pengennya untuk efisiensi. Kita pengen supaya tidak ada waktu yang terbuang untuk presensi. Tapi kalau misalnya kita pakai fingerprint atau mungkin kartu, bayangkan semuanya ngumpul, misalkan kelasnya mulai jam 10, terus semuanya ngantri di depan kelas, terus ngetap satu-satu. Ngetap satu-satu atau fingerprint satu-satu. Tetap makan waktu. Memang waktunya lebih sedikit, tidak selama kalau kita absen panggil, presensi panggil, gitu kan. Tapi tetap makan waktu. Nah, muncullah solusi. Ya sudah, kita bikin Kakas. Presensinya berbasis handphone. Karena kita asumsi semua student itu pasti punya handphone. Jarang sekali, saya hampir tidak pernah menemukan student yang tidak punya handphone. Gitu kan. Terus yang kedua, supaya cepat, kita juga ada penanganan deteksi wajah. Nanti saya kasih lihat sistemnya seperti apa. Nah, jadi pengujiannya gimana? Pengujiannya minta beberapa kelas pakai Kakas itu untuk melakukan presensi dan kita cek efektivitasnya seperti apa. Surveinya gimana? Menurut pendapat murid-muridnya gimana? Ini contoh hasilnya. Ini riset dosen ya, dan Pak Eriko juga terlibat di sini. Jadi ini contohnya caranya gimana? Cara presensinya pertama di awal-awal dosen
mengambil foto semua murid-muridnya dari depan kelas. Jadi pas masuk kelas, murid-murid udah duduk, dosen ambil foto. Fotonya ya bisa ambil banyak wajah sekaligus, jadi nggak perlu satu-satu kamu fotoin, nggak perlu. Karena itu takes time, kalau satu-satu. Jadi asal aja ambil banyak, gitu kan. Setelah itu nanti, data fotonya bakal diupload ke sistem. Dan sama sistem, bakal dipecah-pecah jadi gambar-gambar muka. Lihat di sebelah kanan, itu kan muka-muka semua ya. Nah nanti, student itu setelah beres kuliah, jadi bukan pas kuliah, setelah beres kuliah, baru student lihat, muka saya ada nggak sih di sini? Kalau mukanya ada, diklik, oh ini muka saya, gitu. Dan itu sebagai bukti presensi. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung direkognis dia itu wajahnya, jadi otomatis. Jadi masukin gambar, foto, langsung tahu, oh ini Oscar karena ini Riko Darmawan atau ini. Nah, masalahnya adalah dunia IT tidak seindah di film-film. Jadi, kalian mungkin kalau lihat di film-film, terutama film-film hacking, atau mungkin yang unik, startup, kan itu kelihatannya sangat keren, memang keren gitu. Tapi juga sangat tidak masuk akal sebenarnya. Jadi nggak ada tuh istilah, kamu cuma ngetik beberapa baris, tiba-tiba komputer kamu dari hack jadi nggak di-hack. Itu nggak bisa seperti itu. Itu cuma jualan. Dan ini juga sama, jadi ketika kita rekognisi wajah, itu juga nggak semudah yang kita bayangkan. Karena dia butuh banyak data pelatihan. Jadi, kalau mungkin ingat kemarin ada materi dari Pak Hendra tentang AI, nah ini sedikit nyambung ke sana. Gitu. Jadi, kita harus bisa melatih komputer supaya bisa mengenali, ini wajahnya Oscar, ini wajahnya Pak Eriko, ini wajahnya siapa, kita harus tahu. Dan itu mereka perlu data yang tidak sedikit. Masalahnya, kan kalau kamu baru kuliah minggu pertama, nggak ada dong data muka kamu, ya kan? Kamu baru datang nih minggu 1, gitu masuk kuliah gitu kan. Terus ternyata mau ngambil foto, terus dia mau rekognisi ini muka siapa, dia nggak akan bisa. Oh dia nggak punya data muka kamu, gitu kan? Dan nggak mungkin kan kita minta semua student yang masuk di kelas ini tolong ambil foto muka kalian 100 kali supaya data itu bisa dipakai untuk rekognisi sistem iBadge. Kan nggak mungkin. Nggak semuanya suka difoto sebanyak itu, dan mereka juga nggak semuanya suka selfie loh, gitu kan. Nggak semuanya di sini juga selebgram, gitu. Jadi ya nggak mungkin kita melakukan itu. Makanya kita fokusnya hanya deteksi wajah, bukan rekognisi. Jadi mereka klik sendiri wajahnya yang mana. Seperti itu. Nah ini riset dosen, tapi bisa juga jadi tugas akhir. Jadi tergantung kesepakatannya. Pertanyaan berikutnya, karena ini computing education, pertanyaannya apakah hasil risetnya wajib dipakai atau tidak? Harusnya iya. Jadi kalau riset-riset yang ada, itu harusnya semua bisa dipakai. Tapi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Dari tahap riset ke penggunaan. Ya contoh paling gampang kalian kalau ingat vaksin nih. Vaksin itu kan sebenarnya kalau dilihat vaksin COVID itu kan mereka trial dulu. Trialnya banyak dulu. Nggak ada langsung tiba-tiba udahlah langsung coba aja ke orang gitu, mati loh gitu kan. Nggak mungkin gitu. Jadi pelan-pelan. Ada tahap-tahapnya dulu. Oh tahapnya kalau nggak salah itu kan tahapnya coba kemana dulu. Terus nanti ada tahap coba ke tikus dulu kalau nggak salah. Kalau tidak ada dampak, baru coba lagi tahap yang lebih gede orang, tapi orang-orangnya yang bersedia dan sedikit gitu kan. Baru yang terakhir adalah massive, yang semua banyak gitu. Nah ini juga sama. Jadi dari tahap riset ke penggunaan itu juga sama. Ada tahapannya untuk di computing education. Dan kalau dalam konteks S1, kalau kalian mungkin mau ngambil bidang seperti ini, biasanya sih dosen-dosennya tidak akan berharap sampai ke penggunaan. Ada memang kalau topiknya kecil, biasanya kita berharap sampai penggunaan. Tapi kalau topiknya sudah cukup kompleks, sudah cukup ribet, kita biasanya nggak berharap sampai penggunaan. Misalnya cukup. Apa sih yang perlu dipertimbangkan? Sistem operasi. Satu. Kita memang kebanyakan Indonesia pengguna Windows. Kita pecinta Windows. Tapi apakah semuanya pengguna Windows? Enggak. Ada
ada juga yang menggunakan ada juga yang pakai Nah, kalau kita bikin aplikasi, kita bikin solusi, itu biasanya hanya diuji di satu sistem operasi. Betul, kalau kalian lihat banyak bahasa pemrograman atau banyak framework yang claiming bahwa mereka bisa multi-platform. Istilahnya one code for all. Satu kali kode bisa buat semua. Tapi tetap itu juga kita harus hati-hati, ya. Contoh nih pengalaman saya pribadi, saya ada kemarin di Juni kolaborasi sama researcher dari Kanada, ya Kanada. Nah di situ saya kasih kode saya ke dia, buat dia pakai. Nah dia pas dia coba dia bilang kenapa error ya? Terus saya bilang kok bisa error? Gitu saya cek lagi, ternyata ada satu baris kode. Bahasa pemrograman saya Java, saya pakai Java. Ada satu baris kode yang ternyata itu spesifik ke Windows, sedangkan dia itu pakainya Linux. Jadi nggak jalan kode program saya karena satu baris itu. Nah akhirnya gimana solusinya? Oh ya solusinya akhirnya saya cari di internet gimana caranya untuk menggantikan instruksi yang Windows spesifik. Untungnya ada. Biasanya kalau bahasa pemrograman menjamin dia multi-platform, dia pasti punya alternatif yang bisa dipakai ke semua platform. Tapi memang tetap harus hati-hati. Ya, kalau mungkin teman-teman ada yang sering masuk bidang pemrograman sebelumnya, gitu ya, mungkin tahu biasanya kalau di sistem operasi ada masalah di slash dan backslash. Nah, itu salah satu contoh. Kedua, security. Biasanya solusi yang bikin tertawarkan itu tidak menangani. Tentu kalau isengnya wajar, hilang. Contoh, ada yang masukin username tapi nggak masukin password, terus klik submit, di login, password. Itu harus ditangani, karena kan itu wajar ya, orang kadang-kadang lupa. Tapi biasanya kita tidak akan menangani sampai yang expert. Misalkan contoh nih, ada yang nyobain teknik hacking ke sistem web kita, misalkan. Biasanya kalau untuk skala KPTA kita nggak tangani itu, karena ya kita tahu itu makan waktu juga gitu. Dan biasanya kalau kamu KP atau TA itu cuma 6 bulan. 6 bulan tuh dimulai dari bikin ide sampai evaluasi sistemnya. Kan nggak mungkin ya gitu kan. Kamu dalam 6 bulan bisa bikin semuanya beres, terus kamu juga tanganin hal-hal seperti security dan sebagainya. Ketiga, masalah yang muncul biasanya error tidak terduga. Jadi kadang nih, aplikasinya pas lagi di sidang atau mungkin lagi di testing, itu jalan sempurna. Tapi setelah siswanya lulus, dan aplikasinya mau dicoba dipakai, mungkin ternyata keluar error-error yang aneh. Kenapa error begini, kenapa error begitu. Dan tentu kan nggak mungkin ya, siswanya udah lulus, terus tiba-tiba kita kontak lagi, woi, ini error, sering dong. Kurang ini masalahnya di sini, coba diganti kodenya. Karena udah lulus, kita juga tahu kalau udah lulus jangan ditaruh lagi lah, kayak enak gitu. Bisa nggak dosennya yang ganti? Nah, bisa, cuman makan waktu lama. Nanti kalau teman-teman mungkin di semester 4, semester 5 udah belajar pemrograman yang tingkat lanjut, percaya deh, ngubah kode orang itu lebih susah daripada bikin kode dari nol gitu. Itu lebih susah karena orang tuh nulis kode dengan style dia sendiri, dengan konsep pemrograman dia sendiri, dan bisa jadi beda banget sama kita. Begitu. Jadi ada error tidak terduga. Lalu yang keempat, kebutuhan khusus. Jadi kadang setelah dipakai baru nyadar, saya butuh fitur ini. Contoh nih, semua aplikasi plagiarisme, deteksi plagiarisme yang senior-senior kalian bikin, itu ada kekurangannya adalah tidak punya fitur print report. Jadi reportnya nggak bisa di-convert ke PDF kah atau Excel kah gitu. Dan saya baru sadarnya setelah udah jadi, udah beres semua, anaknya udah lulus gitu kan. Kan nggak mungkin saya kontak mereka terus bilang, tolong dong bikinin tambah fitur ini kurang gitu kan. Kasian juga, itu udah jadi masa lalu mereka gitu. Terus terakhir, ya tentu saja kesediaan pengajar untuk menggunakan solusi. Jadi kalau kadang kita juga pengajar juga kan
melihat gitu, oh ini masih bisa dipakai nggak? Kadang ketika kita ngajar kita melakukan visualisasi, kita melakukan perubahan materi, dan itu juga bisa berdampak ke kakas-kakas yang bisa dipakai. Nah, tambahan, nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut kalau ternyata yang diajukan itu tidak efektif dan juga tidak efisien. Jadi jangan sampai semuanya kalau misalkan dapat masuk riset ini semuanya beranggapan bahwa saya harus bikin solusi yang bisa menyelesaikan masalah. Betul, kamu harus punya mindset bahwa ini bisa menyelesaikan masalah. Tapi memang kenyataan kadang balik. Kadang kamu berharap A, tapi ternyata hasilnya B. Dan itu nggak bisa apa-apa. Itu oke, nggak masalah. Jadi asal kamu bisa menjelaskan kenapa sih solusinya gagal. Kenapa solusinya gagal? Misalkan kalau tadi aplikasi deteksi plagiarisme berbasis tempat duduk. Ternyata misalkan dia tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ternyata kita lihat, oh ternyata beberapa siswa itu bisa colok flash disk, dan dia bisa nyontek dari flash disk. Dan kadang-kadang dosen lupa turn off font untuk colok flash disk. Jadi dosen di kelas jadinya akhirnya semua siswa bisa colok flash disk, padahal harusnya nggak boleh. Selama kita bisa menjelaskan itu nggak apa-apa. Jadi kalau hasil kita ternyata jelek, hasil kita ternyata bilang tidak terbukti tempat duduk bisa meningkatkan efektivitas deteksi plagiarisme. Oh, it's okay. Tapi kita perlu punya penjelasan. Apa sih penjelasannya? Contoh lain misalkan, oh ternyata tadi iPads yang buat presensi punya masalah, misalkan. Ini misalkan semua ya, jadi pada kenyataan nggak ada sih. Jadi misalkan deteksi mukanya nggak efektif. Kadang ada pojok meja yang kedetek jadi muka, gitu kan. Terus kadang juga ada HP yang ditaruh di meja, di meja kelas itu dianggap jadi muka. Nggak apa-apa, selama kita bisa jelasin, oh ini masalahnya ini. Terus kita bilang, mungkin ke depannya kita bisa lakukan langkah preventif, gitu kan, kita bisa tangani. Jadi nggak masalah, jangan takut kalau misalkan nanti kalian riset dan ujung-ujungnya gagal. Dan ini juga berlaku di semua bidang, tidak hanya di computing education research. Jadi kalau kalian mungkin bidang AI dan sebagainya, it's okay kalau ternyata yang kalian propose metodenya lebih jelek daripada yang udah ada, gitu kan. Tapi asal bisa dijelasin kenapa lebih jelek, gitu kan. Dan memang itu ya perlu penjelasan gitu untuk hal-hal seperti itu. Dan di sini riset yang ditampilkan adalah karya dosen dan mahasiswa IT. Kenapa? Ini supaya hanya memberitahu kalian bahwa ya kalian juga bisa nanti kalau memang kalian mau mengambil KP atau TA, STA itu di topik-topik seperti ini, gitu. Jadi seperti itu, ya itu sekian presentasi dari saya. Ya mohon maaf kalau mungkin bikin ngantuk, ya semoga tidak, gitu ya. Oke, mungkin kalau misalkan ada 1 atau 2 pertanyaan, mungkin bisa langsung. Ya ini mau gimana ya skemanya, Pak Eriko? Mau gimana ya kalau ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau silakan tanya, diatur. boleh langsung aja ya.